Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abdullah RA Channel. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe ya. Oke, untuk video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya memasang celah ring piston standar pabrikan ya, atau sesuai petunjuk teknis dari bengkel-bengkel resmi ya. Di depan saya ini ada beberapa tipe piston ya dari berbagai merek motor ya. Ini yang pertama, ini ada piston KPH ya. Dengan kode KPH ini punya Supra X 125 ya, oversize 100 ya. Kalau ada tandanya di sini 100 ya, berarti ini piston udah oversize 100 ya. Udah, kalau misalkan Honda ini udah 4 kali ya. Kalau ini 4, yang keempat kalinya berarti 100, itu pun kalau sekali quarter 25 ya. Kalau Honda ada yang 25, 50, 75, 100 ya. Ini berarti kalau misalkan pakai yang oversize 100 berarti yang keempat kali ya. Yang terakhir ya. Untuk pabrikan Honda ini yang terakhir ya 100 ya. Kecuali yang bukan bawaannya motor ya. Dengan merek-merek lain ada yang 125 atau 150. Kalau Honda ngeluarinnya dari pabrikan sampai 100 ya. Di sini ada huruf in ya. Ini bukan in ya. Benar ya, in ya. Ini in ya. Ini nanti posisinya pada saat pemasangan, ini posisinya adanya di atas ya, seperti ini. Oke. Adanya di atas ini ya. Seperti ini. Nah, di ini ada punya motor Mio J ya. Ini berbeda ya. Kalau ini modelnya rata ya. Ini punya Mio J rata. Ini pinggirannya nonjol ya. Bocolong. Nanti saya untuk di segmen berikutnya akan saya jelaskan ya. Bagaimana dampaknya kalau misalkan ini yang ada coakan dipasang pakai piston yang rata ya. Untuk sekarang kita fokus ke cara pemasangan celah klep yang benar ya dan tepat ya. Nah, ini untuk menentukan posisi ya. Posisi piston di atas apa di bawah ya. Nah, ini untuk tanda seperti ini. Ini motor Yamaha dia pakainya titik ya. Kalau ini kan Honda ya, Supra, nah, dia in ya. Adanya di atas ya. Kalau Yamaha ini ciri khasnya ini titik ya. Ini titik, tanda titik ini menghadap ke pembuangan ya, ke exhaust ya. Ya, ciri-cirinya ini coakannya lebih kecil yang bawah ya. Coakan yang atas lebih gede ya. Artinya kan klep in lebih gede daripada klep exhaust ya. Tanda titik, setiap tanda titik ya, untuk rumusnya ya, setiap tanda titik menghadap ke ruang pembuangan ya, ke ruang bakar, ke lubang pembuangan ya. Oke, ini ya. Untuk selanjutnya ini, nah ini punya Vario ya. Punya Vario beat sama ya. Ini beat, ini punya beat. Ntar dulu ya, ini KPY ya, beat ya, beat atau Vario lama ya. Nah, ini sama in juga ya. Kalau Honda ciri khasnya in ya, tandanya in, menghadapnya ke atas in. Ini udah oversize 50 nih ya. Kalau ada bacaan 50 ini berarti oversize 50 ya. Ketika kita bongkar pistonnya udah ada tandanya 50, berarti ini udah pernah bongkar ya, udah pernah di quarter motor ya. Entah 2 kali atau 1 kali ya. Oke. Nah, ini sama ya. Yamaha juga sama.
posisi coakan yang gede adanya di atas, menandakan ini terhubung dengan clap in ya. Kalau Yamaha dia titik ya, adanya di bawah. Kalau Honda ya cirinya in adanya di atas. Nah, coakannya lebih gede karena clap in lebih gede daripada clap exhaust ya. Nah, ini punya motor Mio M3 ya, kodenya 2PH. Sama ini titik ya, menghadap ke bawah juga. Nah, nanti kita akan lanjut cara pemasangan ya. Cara pemasangan celah klep yang benar itu dan yang benar dan tepat seperti apa. Oke, kita singkirin dulu semua, nanti kita satu yang buat. Nah, ini punya bit ya, punya bit. Oke ya. Nah, ini banyak ditemukan kasus-kasus sekarang motor-motor matic, oli tidak rembes, motor tidak ngebul, tapi kok baru pemakaian sekian ribu kilometer gitu, di bawah 2000 kilometer, begitu dicek olinya berkurang ya. Olinya berkurang padahal motor tidak ada yang rembes mesin, motornya tidak ngebul, tapi kok beda gitu sama sebelum ganti. Ini kasus-kasus setelah quarter ya, setelah quarter atau setelah overses ya. Jadi keluhannya sebelum quarter motor itu kuat, misalkan 2000 km oli belum kering gitu ya, masih utuh dibuang cuman hitam, tapi setelah quarter atau setelah bongkar mesin kok gampang banget susutnya. Ini pemasangan celah klep termasuk salah satu penyebabnya ya. Nanti bisa teman-teman bisa coba nanti kalau misalnya ketemu kasus-kasus seperti itu. Nah, nanti pemasangan celah klepnya disesuaikan dengan petunjuk teknis dari pabrikannya aja ya, petunjuk teknis dari bengkel-bengkel resmi ya. Nah, seperti ini nih. Oke, langsung aja ya. Ini ada ini ring share-nya udah ring share udah saya copot ya. Ini masih baru nih. Nah ini ada berbagai tipe ya. Oke, biar jelas nih. Nah, ini ada yang hitam ya, ini ada yang putih ya, beda. Ini yang tebalnya ini ring kompresor itu yang hitam, yang hitam sama yang putih ya. Ini yang putih posisinya adanya paling atas ya, mau tipe motor apapun posisinya paling atas ya. Kalau nggak putih dia warnanya gold ya. Nah, beda. Kalau ini kan tipis-tipis, ini kalau ring oli ini sembarang ya, nggak apa-apa ini ketukar. Kalau ini nggak boleh ketukar ya, karena paling atas itu bahannya lebih kuat ya, karena dia nahan langsung sama ruang pembakaran ya, nggak boleh ketukar ya. Nah, untuk posisinya menghadap atau ke bawah ini tandanya ada tanda. Nah, ini nih. Aduh. Ada tandanya ya. Ada tandanya. Ntar dulu. Nah, ada tandanya nih. Jadi ada tandanya PIM ya, kalau misalkan pabrikannya PIM ya. Kalau misalkan di sininya overses 50, ada bacanya overses 50 atau overses 100 gitu ya. Kalau misalkan nggak ada, tetap di sini ada bacaan ya. Jadi hurufnya itu menghadap ke atas ya. Jadi ini piston,
posisinya seperti ini ya, posisinya seperti ini ya. Nah, oh ya, posisi seperti ini. Nah, tuh. Nah, ini ada huruf ya kan. Nah, kelihatan ya. Nah, kelihatan. Oke. Seperti ini ya, menghadap ke sini. Jadi nanti pemasangannya jangan seperti ini ya, jangan sampai kebalik ya, harus seperti ini ya. Nah, karena ini kalau paling atas, kalau diginiin ini lebih lembut ya, nggak tajam ya. Ini juga nggak tajam. Oke ya, ini untuk ring oli, ini untuk ring oli ini sama ya. Ini untuk ring oli sama, bulak balik nggak apa-apa. Jadi ini di atas boleh ya, di bawah juga boleh ya. Yang penting nanti pemasangan celahnya aja nanti nih, jangan sampai sembarang ya. Oke, langsung aja nih untuk, nah ini posisi seperti ini ya, posisi terus. Nah seperti ini ya, ini ring ya, yang ada bacanya menghadap ke atas ya. Ini ada bacanya menghadap ke atas. Ini yang bawah polos ya, nggak ada bacaannya ya. Terus, nah ya, nah, ini ada bacanya nih ya, menghadap ke atas ya. Kalau 50 berarti operasi 50 ya, jangan sampai kebalik begini ya. Nah, oke lah. Ini untuk ring kompresi pertama nih ya. Oke, nah ini seperti ini nih. Ini kan in ya di atas. Nah, ini untuk pemasangan bisa begini ya, tekan begini ya, begini bisa ya, bebas. Nah, masuk, bisa juga begini cara pemasangannya. Untuk cara pemasangan bisa begini ya, begini juga bisa ya, terserah enaknya gimana gitu ya. Mau kalau copot tinggal begini aja ya, begini gampang lah, kalau copot gampang ya. Begini bisa, mau di model 2 juga bisa, model begini nih, di dua-duanya begini set ya, model gini juga bisa ya, langsung ya tuh. Tapi rata-rata lebih gampang begini nih ya kalau nyopot ya, tinggal tarik aja gitu ya. Nah ya, lepas ya. Cara pemasangannya pun sama ya, seperti ini ya. Untuk cara pemasangannya ya seperti ini set. Nah, yang penting ini celahnya nanti nih. Nah, untuk celah, nah ini tidak dipasang di tengah-tengah ya. Ini celah ini ya. Ini yang celah ini tidak dipasang di tengah-tengah. Tapi posisinya seperti ini, ke atas ya. Nah, untuk ring yang kedua ya, untuk ring yang kedua posisinya dia juga rada ke atas ya. Ini kan lubang, ini posisi lubang, dia rada ke atas dikit ya. Oke. Nah, ini lubang ya, posisi seperti ini nih. Kalau kita lihat dari atas seperti ini. Nanti hitung-hitungannya nanti bisa dijelaskan, nanti akan saya jelaskan ya.
Nah, seperti ini nih. Nah, ini kan sejajar nih. Sejajar nih di tengah-tengah. Tetapi untuk teori pemasangan sesuai pabrikan motor nih ya, ini posisinya agak ke atas. Ini enggak sejajar sama lubang, ini agak ke atas. Nah, agak ke atas ya. Jadi kalau dilihat dari atas seperti ini nih. Ya. Jadi ini jadi ini sama 120 derajat, 120 derajat, 120 derajat. Oke ya. Lebih jelasnya seperti ini nih. Saya udah siapkan ya, udah kita siapkan ya. Udah kita siapkan. Nah. Oke ya. Ini satu lingkaran ini 360 ya. Tapi posisinya seperti ini, ke atas ya. Nah, untuk ring yang kedua ya, untuk ring yang kedua posisinya dia juga rada ke atas ya. Ini kan lubang, ini posisi lubang, dia rada ke atas dikit ya. Oke. Nah, ini lubang dia posisi seperti ini nih. Kalau kita lihat dari atas seperti ini. Nanti hitung-hitungannya nanti bisa dijelaskan, nanti akan saya jelaskan ya. Nah, seperti ini nih. Nah, ini kan sejajar nih. Sejajar nih di tengah-tengah. Tetapi untuk teori pemasangan sesuai pabrikan motor nih ya, ini posisinya agak ke atas. Ini enggak sejajar sama lubang, ini agak ke atas. Nah, agak ke atas ya. Jadi kalau dilihat dari atas seperti ini nih. Ya. Jadi ini jadi ini sama 120 derajat, 120 derajat, 120 derajat. Oke ya. Lebih jelasnya seperti ini nih. Saya udah siapkan ya, udah kita siapkan ya. Udah kita siapkan. Nah. Oke ya. Ini satu lingkaran ini 360 ya. 360 derajat ya. Ini satu lingkaran 360 derajat ya. 360 derajat ya. Nah, nanti ini anggap aja ini titik ya. Jarak dari titik bawah ketemu celah ya. Ketemu celah nih, ini
ini celah ring ya. Ini celah ring. Celah ring yang kedua, ini celah ring yang pertama ya. Ini lubang ya. Lubang pen piston, ini lubang pen piston ya. Nah, dari sini 120 derajat ya. 120 derajat. Ke sini sama 120 derajat ya. Ke sini juga sama 120 derajat ya. Jadi kalau sistem dibagi sama aja kayak dibagi 3 ya. Nah, seperti ini ya. Dibagi 3. Ini jaraknya 120 derajat ya. Ini ke sini sama 120 derajat, ini 120 derajat ya. Kalau dilihat dari atas ya. Jadi tidak sejajar kayak gini ya. Tidak sejajar dari sini, dari lubang sini ketemu sini, tidak ya. Dia ada rada ke atas ya. Rada ke atas. Kenapa harus rada ke atas ya? Pada saat motor hidup ya piston bergerak seperti ini udah. Ini untuk motor-motor yang posisi mesinnya ini ya tidur ya, posisi mesinnya tidur ya. Pada saat motor hidup ini akan bergerak naik turun ya, si piston akan bergerak naik turun. Pada saat bergerak naik turun dari ruang crankcase itu akan ada semprotan oli ya. Dari crankcase ada oli yang nyemprot untuk melumasin bagian-bagian piston ya, bagian-bagian piston dan stang piston ya. Oke ya, ini piston yang bergerak ya, yang bergerak naik turun atau maju mundur ketika mesin hidup ya, bergerak naik turun ketika ada perputaran mesin ya. Maka oli akan nyemprot dari ruang crankcase ya ke bagian-bagian piston ya, bagian ring piston sama connecting rod atau stang seher ya. Maka oli akan lebih banyak menyemprot ke bagian bawah ya, karena adalah hukum gravitasi bumi kan, kalau benda dilempar ke atas otomatis kan pasti jatuh ke bawah ya. Maka oli akan lebih banyak berjatuhan ke bawah ketika mesin hidup ya. Nah, ini nanti piston akan terlihat ya. Piston terlihat si keraknya atau karbonnya itu basah ya. Bekas pembakaran yang bercampur dengan oli. Dia akan menyisakan karbon atau kerak yang basah ya. Jadi si piston itu akan mudah basah, terus si karbonnya itu gampang menumpuk ya. Ya, oke. Untuk ring yang ini ring oli ya. Sekarang untuk ring oli ya. Ini udah jelas ya. Nanti kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan nanti di kolom komentar ya. Tetapi hanya seputar piston aja ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan di luar piston nanti aja ya. Biar nyambung gitu ya. Nah, ini untuk ring oli. Ini kita yang paling bawah dulu ya. Ring oli yang paling bawah ya. Nah, ring oli yang paling bawah ya. Kita pasang dulu ini ringnya dulu nih. Kita pasang dulu ringnya. Nah, ini untuk yang paling bawah. Nah, ini yang paling bawah ya. Udah. Kalau pemasangan ya gampang lah kalau cara pemasangan ya. Nah, ini untuk yang paling bawah, yang paling, kalau dari sini kelihatan ya, terlalu. Nah, ini ya. Nah, ini celahnya nih ya.
Nah, ini celahnya ya. Oke, ini celahnya ya. Ini dari titik bawah ketemu celah, dari titik ini titik bawah ketemu celah itu 45 derajat ya. Titik, nah ini 45 derajat ya. Kalau dari sini ke sini, ini ke titik tengah nih, ke lubang nih ya, ke lubang nih, ini 90 ya. Ya, dari sini ketemu sini kan 90 derajat nih, dari sini ke tengah sini nih 90 derajat. Kalau dari sini putaran dari bawah ketemu atas ini 180 derajat ya, karena kan satu lingkaran 360 derajat ya. Makanya kalau ngitungnya gampang ya, dari sini ke sini aja 90 ya, dari bawah, titik bawah ke titik tengah 90 derajat ya. Nah, makanya 90 derajat dibagi 2 berarti 45 derajat sekitaran sini nih ya. Berarti 45 derajat ya. Ya, makanya posisinya berarti sekitaran sini ya. 45 derajat ya. 45 derajat ya untuk paling bawah ya. Untuk ring yang kedua sama 45 derajat juga ya. Sama 45 derajat juga. Ini yang kedua nih. Untuk yang kedua sama ya, cuman dia adanya sebelah kiri ya, kalau dari sini kiri ya. Oh, maaf. Nah. Sebenarnya enggak. Nah, ini ya seperti ini ya. Adanya di sini nih ya. Gampang aja, nanti tinggal kalau yang nah ini kan ini titik tengah nih, titik tengah atau lubang nih. Nah, ini. Nah, ini paling bawah nih. Dari oke ya. Dari titik bawah ketemu sini tengah 90 derajat sama ya, dari sini ketemu titik tengah ya. Titik tengah sini 90. Nah, nanti diambil tengah-tengah 45 derajat ya. Nah, dari sini ke sini 45 derajat. Nah, tadi yang paling bawah, ring yang paling bawah juga nih. Ring oli yang paling bawah ini sama ya, celahnya posisinya di sini ya. Nah, posisinya di sini ya, 45 derajat ya. Kalau yang paling bawah ke kanan ya, ada posisi celahnya adanya di kanan. Kalau yang ring oli yang kedua sebelah kiri ya, sama 45 derajat, ke sini 45 derajat ya. Ya. Tadi yang ring kompres yang pertama di sini ya. Nah, udah sini ya. Nah, nanti kalau dilihat dari atas seperti ini nih ya. Ring kompresi 1 sama ring kompresi 2 seperti ini nih ya. Y, huruf Y ya, seperti huruf Y ya. Oke ya. Ya, jadi gini ya, tadi 45 derajat. Nah, ini untuk ring oli yang kedua ya, sama 45 derajat juga ya. Ya. Jadi itu alasannya teman-teman ya, kenapa tidak dibikin ini apa namanya sejajar gitu, biar berjauhan, biar lebih bagus ya. Karena pabrikan motor ya, pabrikan motor mereka udah merancang, bukan merancang ya, mereka udah uji coba ya, udah uji coba sedemikian rupa ya, misal pemasangan seperti itu yang tepat ya. Makanya kan petunjuk teknisnya bengkel-bengkel resmi rata-rata sama ya, seperti itu ya. Oke, itu saja video kali ini ya, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.